Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Oh ya, semuanya baik-baik ya. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, saya minta satu orang untuk memandu kita dalam doa. Ya, terima kasih sudah memandu kita dalam doa. Materi kita hari ini kita akan membahas bersama berkaitan dengan ekonomi kreatif. Adapun tujuan daripada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian ekonomi, kedua menjelaskan subsektor ekonomi kreatif, dan yang ketiga menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sektor di situ anak-anak bisa lihat di slide PowerPoint yang saya sudah tampilkan. Yang pertama itu arsitektur, kemudian desain interior, desain komunikasi dan visual, ya, dan seterusnya. Saya kira anak-anak bisa lihat di situ. Kemudian ada yang berikut menyusun industri kreatif bersama pemerintah dan pihak swasta. Kemudian yang terakhir menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan berkaitan dengan untuk meningkatkan untuk meningkatkan ekonomi kreatif. PowerPoint yang saya tampilkan ini anak-anak bisa lihat di situ berkaitan dengan industri kreatif. Sebagai pendukung gambar yang saya sudah tampilkan ini, tadi saya sudah kirim linknya berkaitan dengan video industri kreatif, berkaitan dengan industri kreatif. Silakan anak-anak mengerjakan kurang lebih ada 3 nomor soal yang saya sudah kirimkan tadi. Ataukah saya perlu membaca ulang lagi berkaitan dengan soal yang saya sudah kirimkan? Ya. Baik, kalau begitu yang pertama, faktor apa saja yang dapat menghambat seseorang untuk menjadi lebih kreatif? Itu soal nomor 1. Kemudian yang kedua, tulislah ciri-ciri seseorang yang memiliki kreativitas. Itu adalah soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3, seseorang yang memiliki jiwa yang kreatif pada umumnya menghasilkan manfaat yang lebih atau berhasil. Uraikan menurut pendapat anak-anak sekalian berkaitan dengan pernyataan tersebut. Saya kira soalnya cukup mudah. Saya berikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan soal ini. Ya baik, waktu selesai. Saya minta satu orang untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil kerjanya. Ya, silakan. Ya, bagus sekali penyampaiannya. Ada yang mau menanggapi berkaitan dengan jawaban dari teman Anda tadi? Ya, bagus. Ada yang bisa menyempurnakannya? Ya, bagus sekali. Kita berikan aplaus dulu karena jawabannya semuanya bagus semua ya. Saya ingin menyempurnakan tadi berkaitan dengan jawaban anak-anak semua itu tadi berkaitan dengan faktor yang dapat menghambat seseorang untuk menjadi kreatif. Jadi di situ ada beberapa faktor. Yang pertama itu takut untuk mengambil risiko.
ya tidak mau mengambil resiko. Itu adalah faktor penghambat yang pertama. Yaitu yang kedua, takut untuk dikritik oleh orang lain. Takut dikritik. Misalnya produk yang dia buat, takutnya dikritik orang lain. Misalnya produknya kurang bagus, ya, tidak baik, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, kurangnya usaha berkreasi. Tidak ada usaha untuk berkreasi. Ya, tidak ada inovasi dalam dirinya untuk berkreasi. Kemudian kekakuan dalam berpikir dan tidak adanya percaya diri untuk melakukan sesuatu, melakukan tindakan yang kreatif. Ya, itu tadi faktor penghambatnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Ya silakan. Bagus sekali. Ada lagi? Ya, bagus, jawabannya bagus semua. Atau ada yang mau menyempurnakannya? Ya, bagus sekali. Ya, kita ajukan jempol. Ya, memberi pujian terhadap teman kita tadi yang sudah menyampaikan jawabannya. Ya. Saya ingin menambah sedikit berkaitan dengan pendapat kalian tadi, yaitu berkaitan dengan pertanyaan nomor 2. Yang pertama itu suka berimajinasi. Suka berimajinasi. Yang kedua, memiliki banyak energi tapi tetap fokus ya terhadap suatu pekerjaan yang ditekuni atau yang sedang ditekuni. Ya. Kemudian lebih dari cerdas. Ya. Kemudian yang keempat, ya, bermain tapi tetap disiplin dalam berinovasi. Ya. Itu berkaitan dengan sedikit Bapak menambahkan jawaban dari soal nomor 2 tadi. Ya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan nomor 3, ada yang mau menjawab? Ya silakan. Ya bagus sekali jawabannya. Ada lagi ada teman yang mau menambahkan? Oh iya, ada. Bagus sekali jawabannya. Ada yang bisa menyempurnakannya? Ya, ternyata jawabannya bagus-bagus semua. Ya, kita ajukan jempol, membuktikan kita memberikan pujian terhadap teman kita. Ya, karena jawabannya bagus semua. Ya. Saya ingin menyempurnakannya sedikit berkaitan dengan pertanyaan nomor 3 tadi itu. Ya. Kreatif itu berarti berani tampil beda, tidak mau sama dengan orang lain, ya. Berani mencoba hal yang baru. Ya. Dia tidak pernah takut dengan kegagalan. Dia selalu berusaha untuk mencoba terhadap hal-hal yang baru. Ya. Itu berkaitan dengan pertanyaan nomor 3 tadi. Ya, saya kira itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah berikan tadi, tapi jawabannya semua bagus ya. Hari ini saya lihat tadi semua anak-anak sekalian aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ada yang belum paham berkaitan dengan materi yang kita sudah bahas tadi, ya, supaya kita berdiskusi bersama berkaitan dengan hal yang ditanyakan tadi. Ya, kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut pertemuan besok berkaitan dengan keunggulan ekonomi Indonesia. Ya, itu materi besok. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini karena awalnya tadi kita sudah memulai dengan doa penutup juga,
kita diakhiri dengan doa. Satu orang memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih karena sudah memandu kami dalam doa. Ya, satu hal yang perlu Bapak sampaikan, ya, agar kita di rumah selalu tetap